Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi siswa kami kelas 10 Meka. Bertemu di pertemuan 3.4 di kompetensi dasar 3.4, yaitu menjelaskan pemakaian alat-alat ukur dan alat-alat ukur listrik dan elektronika. Minggu yang lalu kita semua sudah diberikan materi oleh Ibu Rahmi. Kali ini pertemuan kali ini Bapak yang pegang atau Bapak yang mengajarkan ke kalian. Jadi sesuai dengan sasaran di rencana pembelajaran di 3.4 ini, kali ini kita akan membahas tentang avometer sesuai dengan perencanaan pembelajarannya, yaitu guru memberikan motivasi atau memberikan pembelajaran tentang avometer. Baik, kita langsung ke pembelajaran kita pada pagi hari ini. Bagi kita yang belum ini materi dari Bapak. Yang pertama kita singgung dulu sedikit apa sih yang dimaksud dengan avometer gitu ya. Jadi pembelajaran kali ini kita akan membahas bagaimana cara penggunaan multimeter untuk pengukuran dan pengujian. Multimeter itu atau multitester ada dua jenis. Nanti pada pembelajaran tatap muka, seandainya keadaan sudah membaik, itu ada dua jenis multitester atau multimeter. Yang pertama ada yang analog dan yang kedua ada yang multimeter digital. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang multimeter analog ya. Untuk visualnya, siswa kami kelas 10 Meka barangkali sudah pernah melihat peralatan seperti ini ya. Ini alat ukurnya, kemudian ini probe-nya namanya. Probe, ada yang probe positif dan ada yang probe negatif. Probe positif warnanya merah, probe negatif warnanya hitam. Nah, ini alat ini seperangkat, itulah yang disebut dengan multitester, multimeter atau avometer ya. Apa sih yang dikatakan multitester ya? Multitester itu ada dua suku kata di situ, ada multi kemudian ada test, kemudian dikasih akhiran er. Kalau dalam bahasa Inggris itu menandakan alat. Jadi alat yang bisa melakukan pengujian. Dalam satu alat itu ada lebih dari satu pengukuran. Jadi alat ukur sederhana yang mampu mengukur berbagai macam besaran. Misalnya tegangan listrik AC, kemudian tegangan DC, kemudian juga bisa mengukur arus rangkaian DC, dan yang terakhir hambatan atau tahanan kawat, juga dapat mengukur berbagai kondisi komponen elektronika baik atau tidak. Jadi ada tiga komponen penting di sini, ada tegangan AC, ada tegangan DC, kemudian ada arus, kemudian juga ada hambatan. Makanya dikenal dengan avometer. A itu ampermeter, kemudian V voltmeter, dan yang terakhir itu untuk hambatan itu ohmmeter. Jadi nama lainnya adalah avometer. Karena sudah Bapak singgung, jadi sebutan lain dari multitester itu adalah multimeter atau avometer. A-nya untuk ampermeter, V-nya untuk voltmeter, O-nya untuk ohmmeter. Ampermeter untuk mengukur arus, V itu voltmeter untuk mengukur voltage atau tegangan, bisa tegangan AC atau tegangan DC, dan yang terakhir itu adalah ohmmeter untuk mengukur tahanan. Kemudian kita lihat skema fungsinya. Yang pertama tadi Bapak sudah singgung, fungsi yang pertama itu adalah ampermeter, itu untuk mengukur arus listrik ya. Misalnya arus listrik yang mengalir pada bebannya LED atau lampu LED. Kemudian fungsi yang kedua yaitu voltmeter. Volt ini voltage, bahasa Inggrisnya voltage artinya tegangan ya.
Jadi tegangan yang bisa diukur itu adalah tegangan AC, tegangan bolak-balik ya atau AC. Misalnya yang keluaran langsung dari PLN itu namanya tegangan AC. Kemudian tegangan listrik DC, misalnya yang dikeluarkan oleh baterai, aki, yaitu tergolong kepada tegangan listrik DC. Dan yang terakhir itu ohmmeter, yaitu pengukuran atau kondisi komponen baik atau tidak, bisa diukur misalnya untuk resistor yang masih baik atau dioda, kemudian untuk pengukuran resistor sendiri nilainya. Kemudian kita bahas lebih lanjut yaitu bagian-bagian multitester dari seperangkat alat ini. Ini termasuk peralatan wajib atau senjata wajib yang harus dipunyai oleh teknisi elektronika. Yang pertama kita mulai dari atas ya. Ini bagian yang paling atas, ada beberapa sejumlah angka, kemudian ada sejumlah garis-garis ya. Ini papan skala untuk ohmmeter. Namanya multitester. Multi itu banyak alat untuk banyak pengujian ya. Jadi papan skala ohmmeter. Kemudian di bawahnya adalah papan skala untuk voltmeter. Bisa AC, bisa DC. Kemudian ini adalah jarum penunjuk. Ini ada jarum di sini. Jarum ini akan bergerak sesuai dengan kondisi atau alat ukur yang akan kita gunakan. Kemudian di sini ada pengatur atau zero adjustment atau pengatur nol jarum. Kalau misalnya jarum awalnya tidak tepat di angka 0. Kemudian ada pengatur 0 ohm ya. 0 itu untuk tahanan itu mulainya nolnya dari sini. Kita tempelkan probe-nya keduanya, lalu kita lihat apakah sudah menunjukkan angka 0. Kalau tidak kita putar, ini namanya 0 ohm adjustment. Kemudian yang tengah ini adalah saklar pilih. Kita pakai, kita putar sesuai dengan bagian mana yang akan kita ukur. Kalau kita mengukur AC, maka saklar pilihnya harus berada di sini. Kalau kita pilih DC, mengukur tegangan DC, maka saklar pilih ini harus mengarah ke salah satu nilai yang ada di sini sesuai dengan batas ukur yang kita kehendaki. Kemudian kalau kita memilih mengukur arus, kita akan tempatkan di sini. Ada batas alat ukur juga di sini. Sedangkan yang di sini adalah untuk mengukur tahanan, mulai dari kali 1, kali 10, 100, 1000, dan 10.000. Itu barangkali. Kemudian ada kutub. Tadi Bapak sudah jelaskan juga ada 2 buah probe di sini yang akan kita gunakan. Ada probe negatif, kemudian ada probe atau kutub positif yang warnanya merah. Ada 2 terminal ya yang akan disambung dengan test lead namanya. Kabel lead ya yang ujungnya dikenal dengan namanya probe. Kemudian bagaimana sih cara membaca papan skala di multimeter? Yang pertama ada 0 sampai dengan 10 volt untuk tegangan ya. Kemudian ada 0 sampai dengan 50 volt dan 0 volt sampai 250 volt. Untuk nilai satu garis, untuk di 0 volt sampai 10 volt itu nilainya adalah 0,2 volt untuk setiap garisnya. Sedangkan untuk 0 sampai dengan 50 volt itu untuk satu garisnya nilainya adalah 1 volt. Sedangkan untuk 0 volt sampai 250 volt itu satu garisnya nilainya adalah 5 volt. Kalau dia 2 garis berarti dijumlahkan. Jadi 10 volt. Kita tentukan besarnya tegangan yang diukur jika saklar pemilihnya pada posisi misalnya 10 volt. Ini garisnya. Kalau dia 10 volt berarti dia 5,4 volt. Ini angka 4, ini 5. Satu garis itu nilainya tadi 0,2. Kalau dia 2 karena jarumnya berada di sini berarti 0,4. 5 ditambah 0,4 maka nilainya adalah 5,4 volt.
Sedangkan untuk 50 volt itu di sini dia posisinya ini 25, 26, 27 karena satu garis itu nilainya 1. 25, ini 20, ini 25, antara 20 dan 30 adalah 25, 26 dan 27. Kemudian untuk skala 250 ya. Ini mungkin tidak terlihat di sini ya. Tidak terlihat di sini. Itu 100 ya. Satu garis adalah 5, ini berarti 125 ditambah 5 130 ditambah 5 135, maka hasilnya 135 volt ya. Untuk 1000 ini tinggal dikali saja, dipakai skala 1 berarti 5,4 volt dikali 100, maka nilainya adalah 540 volt. Nah, itu cara pembacaannya. Jadi tergantung di batas tegangan yang akan kita gunakan. Kalau dia skala 1 ini yang dipakai, kalau dia skala 50 ini yang dipakai, untuk skala 250 yang ini yang dipakai, skala 10 itu satu garisnya 0,2, skala 50 satu garisnya adalah 1, sedangkan untuk skala 250 satu garisnya adalah 5. Sedangkan untuk skala 1000 kita gunakan skala 1 saja, tapi dikali dengan 100. Nah, seperti itu. Baik, kemudian ada langkah-langkah pengukuran arus searah ya, atau DC. Boleh dibaca ini, diarahkan saklar pemilih pada posisi DC volt, perkirakan besar tegangan yang akan kita ukur, kemudian upayakan saklar pemilih pada batas ukur yang lebih besar dari tegangan yang kita ukur. Misalnya kita mengukur tegangan 25 volt, maka arahkan saklarnya pada batas ukur 50 volt. Kenapa seperti itu? Supaya alat ukur aman ya, tidak rusak. Kalau misalnya kita mengukur 25 volt batas ukurnya 10, maka melebihi dari kapasitas dari alat ukur. Maka batas ukur harus lebih tinggi dari tegangan yang kita ukur. Kemudian langkah selanjutnya adalah hubungkan jack atau test lead warna merah ke kutub positif dan test lead yang hitam ke kutub negatif. Kemudian sumber tegangan yang akan diukur. Perhatikan arah jarum penunjuk ya sampai dia berhenti, maka disitulah tegangan yang akan kita ukur. Bagaimana cara mengukurnya? Membacanya seperti yang kita jelaskan di halaman sebelumnya tadi. Kemudian bagaimana cara mengukur tegangan bolak-balik? Yang pertama, perkirakan juga batas ukurnya lebih tinggi daripada tegangan yang diukur. Sama langkah-langkahnya, hubungkan jack merah atau test lead merah dan test lead hitam ke sembarang kutub pada sumber tegangan yang akan diatur. Kenapa seperti itu? Karena memang ini tegangan bolak-balik boleh dia sembarangan. Ingat, ini boleh terbalik, boleh sembarangan saja. Beda dengan yang DC, memang harus di positif atau negatifnya harus sesuai dengan test leadnya. Kemudian perhatikan arah jarum penunjuk sampai dia berhenti, lalu diukur sesuai dengan batas ukur yang kita gunakan. Kemudian yang tidak kalah penting adalah kalibrasi ohmmeter. Ini sampai ke kelas 12 besok masih banyak siswa kita yang bermasalah di sini. Apa yang dikatakan kalibrasi? Kalibrasi itu adalah mengembalikan alat ukur ke posisi 0 sehingga pembacaannya tidak salah. Jadi sebelum menggunakan ohmmeter, lakukan terlebih dahulu pengkalibrasian alat ukur. Dilakukan untuk mengubah posisi saklar pemilih. Tujuannya adalah agar alat ukur dalam posisi standar atau dalam posisi 0 ohm. Maka caranya adalah yang pertama, pilih salah satu saklar pemilih yang akan digunakan, misalnya kali 10. kemudian jack atau test lead warna merah dan test lead warna hitam ditempelkan menyimpang ke kanan. Kemudian jarum penunjuk harus dalam posisi 0 dengan memutar pengatur yang adjustment 0 ohm tadi ke posisi sampai dia menunjukkan jarumnya ke arah 0.
Nah, itu dia. Kemudian teknik penggunaan ohmmeter untuk berbagai komponen elektronika. Pertama kita tampilkan dulu. Ada beberapa komponen di sini yang akan diukur. Yang pertama ada resistor, kemudian ada variabel resistor, kemudian ada LDR, kemudian ada termistor, kemudian kapasitor, dioda, transformator, dan gulungan. Ini mungkin dalam praktek nanti kita akan bahas lebih mendalam, karena ini harus dipraktekkan supaya siswa semua bisa memahami bagaimana cara menggunakan alat ukur dengan tepat dan benar. Kita contohkan sedikit. Jadi yang akan kita ukur di sini adalah variabel resistor atau lebih dikenal dengan potensiometer. Yang pertama, arahkan saklar pemilih pada posisi ohmmeter, kemudian lakukan kalibrasi dulu. Bagaimana cara langkah kalibrasi? Silakan balik ke halaman sebelumnya. Kemudian mengacu kepada gambar yang di samping, ya, ada 3 terminal di sini, A, B, dan C, ya. Kemudian tempelkan pada terminal A dan B, yang A dan B yang ini, ya, dari variabel resistor. Kemudian putar tuas pemutar ke arah jarum jam. Jika jarum penunjuk bergerak ke kanan, berarti variabel resistor masih baik. Ini dia. Ini yang diputar, ya. Kemudian letakkan kedua ujung juga di kabel pada terminal B dan C. Kemudian pindahkan ini B dan C. Kemudian putar tuas pemutar ke searah jarum jam. Jika jarum penunjuk bergerak ke kiri, artinya variabel resistor masih dalam keadaan baik. Jadi fungsinya ini untuk menentukan apakah potensiometer ini masih dalam kondisi baik. Dan bagaimana cara mengukur LDR? LDR ini kepanjangannya adalah Light Dependent Resistor, atau resistor yang bekerja berdasarkan kondisi pencahayaan. Pertama, arahkan saklar pemilih pada posisi ohmmeter, kemudian lakukan kalibrasi ohmmeter, kemudian letakkan probes di antara kaki yang dua ini, ya, boleh terbalik tidak masalah. Kemudian menggunakan lampu senter sinari permukaan LDR. Kemudian jarum bergerak ke kanan menunjukkan nilai satuan ohm yang kecil, artinya LDR masih dalam keadaan baik, bisa digunakan. Kemudian tutup, tadi dikasih cahaya. Kemudian tutup permukaan LDR dengan kemudian jarum pada papan skala bergerak ke kiri, artinya LDR masih dalam keadaan baik atau bisa digunakan. Kalau misalnya kita tutup tidak ada pengaruh sama sekali, berarti LDR-nya sudah dalam keadaan rusak. Kemudian bagaimana cara mengukur termistor? Termistor ini resistor yang bekerja berdasarkan kondisi suhu, ya. Yang pertama caranya hampir sama dengan LDR tadi. Atur saklarnya pada pemilih atau posisi ohmmeter, lakukan kalibrasi, kemudian letakkan probe atau test lead-nya ke antara kaki ini, ya. Kemudian dipanaskan termistor ini karena dia bekerja berdasarkan suhu. Kemudian kalau jarum menunjuk ke nilai satuan yang kecil, maka dia masih dalam keadaan baik. Ini untuk negatif suhunya untuk kalau panas. Sedangkan untuk pada pengukuran PTC atau positive thermal coefficient, itu dengan korek api dipanasi PTCR, maka jarum penunjuk akan menunjukkan nilai satuan yang lebih besar. Maka ini PTCR nih, PTCR masih dalam keadaan baik. Kemudian kita lanjut. Untuk pengukuran kapasitor, arahkan saklar pemilih pada posisi ohmmeter, kalibrasi kembali. Untuk elko ini elektrolit kondensator, itu ada kutubnya, ada polaritasnya. Yang merah kita arahkan kepada yang positif,
kemudian yang negatif atau yang hitam kita arahkan ke negatif. Di bodi elko atau di bodi kapasitor ini, elektrolit kondensator ini sudah ada tandanya, yang ada stripnya itu tanda negatif. Kemudian jarum pada papan skala akan bergerak jauh ke kanan, kemudian kembali ke kiri. Artinya elko masih dalam keadaan baik, ya. Jika jarum pada papan skala bergerak ke kanan, jadi dia bergerak lalu dia akan kembali lagi. Kemudian untuk kondensator yang non polar atau yang tidak ada kutubnya, maka kita letakkan ujung kabel penyidik pada atau probe merah dan kabel probe warna hitam sembarang tempat. Kemudian jika jarum penunjuk tidak bergerak atau bergerak sedikit, kapasitor non polar masih baik dan dapat digunakan. Jika jarum pada papan skala bergerak jauh ke kanan, artinya kapasitor non polar sudah dalam keadaan rusak atau tidak bisa lagi kita gunakan. Kemudian untuk langkah pengukuran dioda, posisinya sama. Setiap pengukuran kita kalibrasi dulu. Kemudian kabel penyidik atau kabel probe warna merah kita letakkan pada kaki anoda. Nah, ini kaki anoda yang tidak ada gelang silver, ini anoda. Kemudian yang hitam kita letakkan di kaki katoda. Ini katoda yang ada gelang silvernya, itu katoda. Kemudian jarum penunjuk bergerak ke kanan, artinya dioda dalam keadaan baik. Ya. Kemudian yang terakhir kita akan mengukur transformator atau trafo. Kita arahkan juga saklar pemilih pada posisi ohmmeter. Kemudian kabel penyidik secara acak ke titik terminal gulungan primer. Ya, ini gulungan primernya. Kemudian jika jarum penunjuk bergerak ke kanan, artinya gulungan primer trafo masih dalam keadaan baik. Kemudian kita letakkan ujung kabel secara sembarangan di baliknya atau di titik gulungan sekunder. Jika jarum penunjuk bergerak ke kanan, artinya gulungan sekunder trafo masih dalam keadaan baik. Nanti pada penjelasan lebih lanjut kita akan jelaskan skema atau struktur dari trafo. Trafo itu ada dua gulungan, gulungan primer dan gulungan sekunder. Barangkali itu yang mau Bapak jelaskan pagi hari ini. Silakan dilihat video ini, kemudian dipahami. Kalau masih ada yang kurang paham, silakan diputar kembali videonya. Kemudian setelah menyaksikan video ini untuk mengukur keterserapan materi kali ini, Bapak meminta kalian menjawab 4 pertanyaan ini, ya, 4 pertanyaan ini. Kemudian dijawab di kertas atau di buku catatannya. Buku catatannya boleh nanti difoto, kemudian dikumpulkan nanti di link yang nanti akan Bapak bagikan setelah pembelajaran kita laksanakan atau pembelajaran selesai kita laksanakan. Itu saja yang mau Bapak jelaskan pagi hari ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Tetap menjaga kesehatan. Mudah-mudahan kita semua selalu diberi kesehatan dan terlindung dari bahaya COVID-19. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.